Kali ini saya akan perkenalkan lebih dalam mengenai kata sifat i. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Jepang itu kebalik dibanding bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kita ungkapkan misalnya buku besar itu harus objeknya dulu baru kata sifatnya, maka dalam bahasa Jepang dibalik. Jadi harus kata sifatnya dulu baru bendanya. Jadi buku besar harus kita balik, besar buku. Oki hong. Nah, seperti itu. Itu untuk cara pakainya. Kata sifat i itu punya ciri khas bahwa di belakang kata sifat tersebut ada bunyi bacaan wi, i, ai, dan oi. Bunyi ei tidak termasuk ya, karena itu masuk ke grup sebelah. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang ada yang na, grup kata sifat na, dan grup kata sifat i. Ciri khas yang i tadi yang seperti itu. Jadi ada bacaan ai, i, ui, oi. Kemudian yang namanya kata sifat, kata kerja, kata benda itu punya konjugasi dasar. Ya, dua kategori konjugasi dasar itu ada yang namanya konjugasi tentang dia bentuk positif atau negatif. Kemudian ada bentuk lampau atau tidak lampau. Nah, untuk kata sifat i, untuk mengubah kedua kategori tadi, bentuk lampau dan mengenai bentuk positif negatif, itu yang kita amati, yang kita ubah-ubah, yang kita utak-atik adalah bunyi bacaan i di belakangnya. Ya, misalnya pada kata atsui. Itu atsui artinya adalah panas. Kata atsui ini adalah kata sifat i, bentuknya positif, tidak lampau. Atau positif present, ya. Nah, kata seperti ini tentu punya konjugasi lain. Misalnya, bentuk negatif present, negatif tidak lampau. Jadi, atsui, i-nya kita hilangkan, ganti atau ditambahkan dengan kunai. Atsu kunai. Nah, artinya jadinya tidak panas. Ya, tidak panas. Kemudian, bentuk konjugasi lampaunya, positif tapi lampau. Ya, sekali lagi huruf i di belakangnya yang kita utak-atik. Jadi atsu tambahkan i-nya hilangkan, tambahkan kata. Atsu kata, panas tapi lampau. Ya. Misalnya kalau untuk jawab pertanyaan kemarin panas enggak? Oh ya, kemarin panas. Nah, kemarin panas. Panasnya kan sudah lampau kemarin. Jadi atsu jawabnya harus dilampaukan juga kata sifatnya. Nah, kemudian bentuk negatif lampau. Sekali lagi ingat, huruf i-nya yang diutak-atik ya. Atsui, i-nya dihilangkan, tambah atsu kuna kata. Ya. Jadi kalau tadi mode negatif presentnya atsu kunai, maka untuk negatif lampau jadi atsu kuna kata. Jadi masing-masing itu yang dimainkan huruf i di belakangnya ya. Atsui jadi atsukunai. Atsukunai, i-nya dihilangkan jadi tambahkan kata atsukuna kata. Nah, itu jadi bentuk negatif lampau. Kemudian kata sifat i, selain punya bentuk positif, negatif, kemudian lampau dan tidak lampau, ada juga konjugasi yang boleh dibilang agak tingkat lanjut ya. Konjugasi agak lanjutan itu, yaitu bentuk syarat. Atau saya lebih suka bilangnya bentuk pengandaian. Yang namanya bentuk pengandaian, berarti kalau dalam bahasa Indonesia, ya berandai-andai. Jadi, ada penambahan kata apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada bila, jika, kalau, bila mana. Nah, kata sifat i ini juga bisa bertransformasi menjadi bentuk-bentuk seperti itu. Tapi, bentuk-bentuk ini masih terbagi lagi ke dalam dua subkategori. Jadi untuk menyatakan kondisional ya, dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya dua bentuk, yaitu bentuk tara dan bentuk eba. Untuk kata sifat itu bisa menggunakan dua bentuk ini. Ada bentuk tara dan bentuk eba. Saya akan mulai dari bentuk syarat eba dulu ya. Bentuk syarat eba ini membuat kata sifat
jadi punya arti, misalnya pada kata atsui tadi ya, itu artinya panas. Maka kalau dibuat jadi bentuk syarat eba, itu jadinya seperti ini, bila panas. Nah, seperti itu artinya ya. Nah, ini untuk mengubahnya ke bentuk eba, itu ada bentuk eba yang positif, ada bentuk eba yang negatif. Jadi, untuk mengubahnya ke bentuk eba itu sama, yang kita mainkan adalah huruf i di belakang kata sifat itu ya. Jadi atsui, i-nya dihilangkan, tambahkan kereba. Jadi atsu kereba, bila panas. Itu bentuk eba yang positif loh ya. Kemudian kalau untuk negatif, jadi artinya bila tidak panas. Jadi atsui seperti biasa, i-nya dihilangkan, tambahkan kuna kereba. Ya, atsu kuna kereba itu artinya jadi bila tidak panas. Ya. Kemudian bentuk pengandaian ya. Yang tadi syarat ya. Yang eba itu syarat. Kemudian bentuk pengandaian ada bentuk tara. Jadi ada bentuk tara ini pun ada bentuk positif dan negatifnya. Sama-sama saja artinya andai panas, andai tidak panas. Nah, seperti itu ya. Saya pakai kata atsui lagi. Kata atsui ini harus dirubah ke bentuk lampaunya dulu. Ya. Bentuk lampaunya adalah positif ya, positif. Kalau kita mau membuatnya memang positif lampau ya, ubah ke bentuk positif lampau. Atsui kita rubah menjadi atsu kata. Oke, itu lampau. Panas lampau. Kemudian kalau kita mau mengubahnya ke bentuk tara, atsu kata ini cukup ditambahkan lagi kata ra. Hiragana ra. Atsu kata ra. Itu jadinya andaikan panas ya. Agak beda ya. Tadi bila, kemudian yang berikutnya adalah andai. Atsu katara. Nah, ini juga punya versi negatifnya. Kalau andai panas, berarti ada andai tidak panas. Atsu kunakatara. Ya, sama saja. Atsu kunakata itu kan bentuk negatif lampau dari kata sifat i. Tambahkan hiragana ra. Sehingga artinya jadi atsu kunakatara. Bacanya ya. Jadi atsu kunakatara, andai tidak panas. Nah, itu tadi mengenai konjugasi lanjutan, yaitu berubah bentuk jadi bentuk syarat dan pengandaian ya. Ada eba, ada tara, dan masing-masing punya bentuk positif dan negatifnya juga. Sehingga bila memberi arti bila tidak titik-titik, bila tidak, andai tidak titik-titik. Seperti itu ya. Kemudian bentuk konjugasi lainnya adalah bentuk T. Kata sifat itu juga punya bentuk T ya. Baik kata sifat na atau kata sifat i. Itu juga punya bentuk T seperti kata kerja. Nah, kata sifat itu bila dia berubah jadi bentuk T, itu fungsinya biasanya untuk menyambung-nyambung kata sifat dengan kata sifat lain yang tingkatannya setara. Misalnya nih, saya mau bilang enak dan murah. Kan setara tuh. Udah enak, murah lagi. Jadi sama-sama membawa benefit untuk si pembicara. Katakanlah begitu ya. Nah, untuk mengungkapkan enak dan murah ini kita tidak bisa plek-ketiplek kita pakai misalnya kata enak itu oishi dan kata murah itu yasui. Kemudian kita bilang oishi to yasui. Itu salah ya. Jadi tidak bisa dengan partikel to. Memang partikel to itu bisa memberi arti dan, tapi untuk penggunaan kata sifat itu tidak bisa. Harus dipakai bentuk T ya. Dan untuk dirubah dari bentuk T itu tidak kedua-duanya yang dirubah, tapi salah satunya saja. Misalnya tadi kata oishi dan yasui. Mana yang mau diubah ke bentuk T, itu harus yang depan ya. Misalnya oishiku te yasui. Nah, untuk mengubahnya ke bentuk T, itu sama, yang diutak-atik adalah bagian huruf I di belakang kata itu ya. Jadi kalau atsui,
Itu dirubah, i-nya dihilangkan tambah kute. Atsu kute. Ya. Kemudian kalau oishi, oishi i di belakangnya hilang, oishi kute. Oishi kute yasui des. Nah, seperti itu misalnya. Jadi untuk menyambung ya. Nah, bentuk berikutnya adalah pengubahan bunyi i menjadi sa. Bentuk ini membuat kata sifat i berubah menjadi sebuah kata benda. Jadi kalau misalnya saya ambil kata atsui tadi ya. Atsui itu artinya panas. I-nya saya ganti, hilangkan, ganti sa. Atsusa jadinya. Itu artinya jadi panasnya ya. Tingkat kepanasannya. Atsusa. Jadi mengubah kata sifat i ke bentuk yang ada sa-nya ini. Itu membuatnya jadi kata benda dan jadi bersifat pengukuran. Intensitasnya yang jadi artinya jadi seperti itu ya. Dan ini berlaku untuk hampir semua kata sifat ya. Ada kata sifat na pun bisa dipakaikan akhiran sa ini. Tapi kalau untuk kata sifat i biasanya yang paling akan sering kita temui. Misalnya pada kata oki tadi ya, oki. Oki itu artinya besar, kalau kita ganti okisa. Sa ya, tambahkan sa. Okisa jadi artinya adalah besarnya, intensitasnya. Ya. Jadi bersifat pengukuran. Tentu ini akan membuatnya jadi kata benda. Kemudian nagai. Nagai itu artinya panjang. Kalau kita ganti nagasa itu artinya jadi panjangnya. Dan dia adalah sebuah pengukuran ya. Itu banyak. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kata sifat ini akan menjadi kata benda bila ditambah sa di belakangnya. I-nya dicoret dulu tapi ya. Nah itu untuk pengubahan kata sifat i ke bentuk sa. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan subscribe buat yang belum, agar nggak ketinggalan video dari saya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.